Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya bersama saya Darnisa Amsin dan rekan saya Mas Ayu Safita. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik serta juga unik dari berbagai macam kampung dan juga daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bagi Anda pemirsa yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor tertera di bawah ini. Dela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Vita? Lebaran tahun ini pasti sangat meriah ya, banyak keluarga datang ke rumah. Meriah banget. Karena memang kita sudah 2 tahun tidak merayakan bersama keluarga karena memang ada pembatasan ya sebelum diperbolehkannya cuti bersama dan libur lebaran. Nah, ini Dela, di Ogan Ilir ada hal yang menarik nih selama lebaran, yaitu pawai arak-arakan. Wow, berarti selain malam takbiran, desa yang ada di Ogan Ilir ini, tepatnya ada di desa Tanjung Dayang Selatan ini, merayakan malam Idul Fitri dengan cara arak-arakan atau keliling kampung, dan juga yang pasti meriah karena diikuti oleh sebagian besar warga di kampung Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini. Betul sekali, apalagi yang ditunggu anak-anak nih, ada api obor dan mungkin kemeriahannya. Nah, bagi pemirsa yang penasaran seperti apa, inilah dia liputannya untuk Anda. Hari Raya Idul Fitri adalah momentum kemeriahan bagi umat Muslim, di mana 1 bulan telah melalui puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya merayakan kemenangan setelah melawan hawa nafsu untuk berpuasa, Lebaran juga momentum untuk saling memaafkan satu sama lain. Dalam mengekspresikan kemeriahan Idul Fitri, di setiap daerah memiliki berbagai cara untuk menyambutnya. Seperti di desa Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki tradisi unik untuk menyambut malam Lebaran atau sering disebut malam takbiran keliling. Ya, alhamdulillah memang tradisi takbir keliling di desa Tanjung Dayang Selatan ini sudah dilaksanakan cukup lama, lebih kurang 9 sampai 10 tahun terakhir. Acara ini sengaja digagas oleh rekan-rekan muda, oleh adik-adik Irma dan Karang Turuna, guna memeriahkan malam Idul Fitri di desa Tanjung Dayang Selatan. Seluruh masyarakat tumpah ruah hadir bersilaturahmi keliling desa guna memberikan kebahagiaan sekaligus mungkin saling memaafkan dalam rangka kita merayakan Idul Fitri di desa Tanjung Dayang Selatan ini. Di tahun ini jauh lebih meriah, warga pun juga lebih antusias, ditambah lagi ada saudara-saudara kita yang pada tahun ini berkesempatan untuk mudik. Jadi memang jauh lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi memang di tahun yang lalu acara ini sempat kita tunda, diadakan ala kadarnya karena kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya COVID-19. Demikian. Euforia menyambut malam Lebaran di tahun 2022 begitu terasa saat para remaja, anak-anak, dan orang tua bersemangat untuk mengikuti iringan pawai dengan arak-arakan miniatur masjid, miniatur Ka'bah, dan miniatur Al-Quran sembari melantunkan takbir bersama. Hampir 2 tahun sudah, pawai takbiran keliling ini tidak berlangsung meriah saat pandemi sedang pada puncaknya. Tahun ini, seolah puncak kerinduan untuk memeriahkan malam Lebaran bersama keluarga yang tinggal di rantauan dan bisa mudik Lebaran di tahun ini. Dari kegiatan Karang Taruna Desa Tanjung Dayang Selatan, di mana pada tahun ini acaranya lebih meriah dari tahun sebelumnya. Di mana pada tahun sebelumnya acara karena terkendala oleh COVID-19, jadi semarak
memeriahkan lebih agak sedikit kurang daripada tahun ini. Sedangkan tahun ini alhamdulillah semarak dari pemuda-pemuda dan masyarakat Desa Tanjung Daeng Selatan cukup meriah, dan alhamdulillah pada tahun ini juga kita juga mengadakan kegiatan undian door prize untuk setelah pawai takbir Karang Taruna Desa Tanjung Daeng Selatan ini. Menelusuri setiap jalan desa, masuk di berbagai RT dan kampung, seolah bukan jarak tempuh yang melelahkan. Karena telah terbayarkan dengan kegembiraan warga untuk menyambut Hari Raya Lebaran. Luar biasa dari tahun-tahun yang sudah. Oke. Kalau tahun ini ramai? Raminya. Ramai ya. Itu kalau dari waktu tahun Covid kemarin macam mana, Bang? Sepi? Sepi. Sepi. Iya. Tahun ini ramai? Rami. Banyak orang balik mudik mungkin karena ramai. Banyak orang mudik karena 2 tahun ini taruhlah ada pacak balik uang ini. Jadi tahun ini rami orang balik. Kebetulan ada kegiatan budak Karang Taruna nih ada takbiran, jadi luar biasa raminya tahun ini deh, Lebaran tahun ini. Artinya seluruh masyarakat mendukung acara-acara itu, Bang? Aku dengar iya. Seluruhnya banyak mendukung. keluar. Iya. Banyak keluar rumah yang kemarin. Oh, rami, hampir rata-rata keluar rumah. Keluar rumah rata-rata. Oh. Iya. Tradisi tahunan ini diharapkan akan terus berlanjut dan dapat dilestarikan secara turun-temurun sebagai warisan budaya daerah. Wow, ternyata Vita memang malam takbiran suasana di kawasan Desa Tanjung Daeng Selatan ini sangat meriah. Selain diikuti oleh berbagai macam orang dewasa, juga ternyata banyak anak-anak yang ikut. Betul sekali, Dela. Kembali ke Palembang, Dela, masih dalam suasana Idul Fitri karena memang Dela tahu nggak kalau tradisi masyarakat saat menjelang Idul Fitri itu seperti apa? Biasanya sih selain tadi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Daeng Selatan tadi, arak-arakan di malam takbiran, itu juga ada kita itu biasanya melaksanakan halal bihalal setelahnya. Nah, Vita, ngomong-ngomong tentang Kota Palembang nih, kita sekarang berada di tengah kawasan pariwisata favorit di Kota Palembang, yaitu berada di kawasan Benteng Kuto Besa, di mana para pemudik ini merasa kurang datang ke Palembang jika belum berkunjung ke kawasan ini. Betul sekali. Nah, namun kita tidak membahas tentang BKB-nya, kita membahas di arah Gede Insuro, di mana masyarakat melakukan ziarah. Jadi memang sudah banyak pendatang, mungkin sudah hampir 1.000 orang yang sudah datang. Ternyata banyak sekali tradisi unik yang ada di Kota Palembang. Betul ini saat Idul Fitri. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa tradisi unik yang ada di Kota Palembang. Ini liputannya kami sediakan untuk pemirsa di rumah. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini kembali dirasakan penuh warna dan semarak oleh seluruh umat muslim, termasuk di Kota Palembang. Kemeriahan ini terlihat dari berbagai aktivitas warga, dari mulai arus mudik di beberapa jalur lintas maupun jalan tol yang terpantau sangat ramai, bahkan hingga terjadi kemacetan arus lalu lintas. Tujuan utama dalam momen Idul Fitri ini adalah berkumpul dan bersilaturahmi kepada keluarga, sanak saudara, hingga jiran tetangga. Namun tidak hanya itu, sebagian besar warga juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan ziarah kubur ke makam orang tua ataupun keluarga yang telah meninggal dunia. Selain itu, aktivitas ibadah pada saat malam takbiran hampir di setiap perkampungan begitu ramai. Bahkan ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, masjid-masjid begitu hidup oleh ribuan, bahkan jutaan jemaah.
Salah satunya di kawasan Masjid Agung Jayawikramo Palembang yang dipenuhi oleh jutaan jemaah hingga ke badan jalan sampai dengan jembatan Ampera. Yang tak kalah meriah adalah tradisi halal bihalal dan saling bersilaturahmi menyambut hari kemenangan. Hampir di setiap perkampungan ramai kendaraan terparkir, baik dari kota Palembang maupun luar kota, untuk berkunjung ke sanak keluarga. Selain bersilaturahmi, kuliner Lebaran menjadi salah satu pelengkap warga kota Palembang untuk bersantap bersama keluarga, kerabat, sanak saudara, dan jiran tetangga. Kuliner khas Lebaran yang biasanya disajikan oleh warga kota Palembang seperti ketupat, opor ayam, pempek, bakso, dan berbagai aneka ragam kue kering dan kue basah khas Palembang. Mengisi hari libur dalam momen Lebaran, warga juga memanfaatkan untuk berkunjung ke objek-objek wisata bersama keluarga dan saudara. Momen ini diharapkan menjadi awal dari bangkitnya roda perekonomian, khususnya di kota Palembang, setelah 2 tahun warga dihantui oleh pandemi COVID-19. Wow, Vita, ternyata selain makan pempek, ngirup cuko, juga ada tradisi yang namanya ziarah ke makam Ki Gede Ingsur yang ada di kota Palembang. Karena memang kita lihat ya lalu lintas di kota Palembang juga mulai dipadati dari berbagai plat mobil, tidak hanya BG aja nih. Nah, namun pemirsa, kita mau bahas apa lagi setelah ini? Masih banyak lagi informasi mengenai kampung dan juga daerah yang unik dan menarik dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah Vita, ngomong-ngomong tentang daerah yang inovatif dan juga unik, ini ada juga di kawasan Muara Enim, tepatnya di kawasan Semende. Ngomong-ngomong, Vita udah pernah belum sih ke daerah kawasan Semende ini sendiri? Jujur aku belum pernah, tapi Semende ini mungkin terkenal dengan kopi ya. Karena memang kopi di Semende ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, dan juga Indonesia ini merupakan komoditi kopi terbesar di Asia Tenggara dan juga dunia. Wow, ternyata selain Semende ini juga terkenal dengan kopinya dan hasil bumi lainnya seperti padi dan juga sayur mayur. Di sini juga masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan juga tradisi. Betul seperti sekali. halnya masyarakat di kawasan Semende ini menyambut Idul Fitri dengan cara yang sangat meriah nih, Vita. Betul sekali. Nah, memang tradisi halal bihalal ini mungkin sangat kental, nah namun mungkin berbeda-beda di dalam setiap daerah. Nah, seperti apa liputan halal bihalal yang ada di daerah Semende sendiri? Semende merupakan wilayah dataran tinggi Bukit Barisan yang berada di ujung Kabupaten Muara Enim dengan 3 wilayah kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kecamatan Semende merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu udara dingin. Mayoritas mata pencarian petani yang menjadi tolak ukur bahwa daerah Semende salah satu daerah subur penghasil komoditi berupa kopi, padi, dan sayur mayur. Dengan hamparan areal pertanian dan perkebunan yang sangat luas.
Di momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini, sangat terasa antusias masyarakat untuk merayakan dengan penuh kegembiraan yang sempat tertunda karena pandemi. Suasana Lebaran di kampung, terutama bagi warga yang berada di perantauan, dimanfaatkan untuk berjumpa dengan orang tua dan keluarga besar. Warga antusias menyambut Idul Fitri dengan berbagai persiapan, termasuk melakukan ziarah ke makam leluhur, juga melakukan pemotongan hewan yang dilakukan secara bergotong royong sebagai menu untuk disantap di hari pertama Lebaran. Ziarah ini? Sini kan bacakan surat Yasin, surat Al-Waqiah dan ayat-ayat pendek setelah kalinya kan. Dikhususkan kepada arwah yang bersangkutan, terutama sekali kepada hadal bait, juga muslimin wal muslimat pada umumnya. Ini memang di samping itu memang dianjurkan, habis tradisi gitu di Semendo ini, Pak. Sudah satu tradisi, memang suatu juga kewajiban itu sunnah kan. Bagi kita orang itu. Gimana kondisi ramai dah ini? Alhamdulillah, walaupun itu masa pandemi ini karena diberi kebebasan oleh pemerintah kan biasanya masuk bebas lah tahun-tahun yang lewat. Momen Lebaran kali ini tampak lebih meriah. Sebagian besar warga memanfaatkan dengan pulang kampung untuk berlebaran bersama keluarga. Warga yang berada di perantauan bersyukur dapat kembali merayakan bersama keluarga. Alhamdulillah syukur karena sudah berakhirnya masa pandemi COVID-19, masyarakat bersaja alam bisa bersilaturahmi dengan sanak keluarga yang berada di perantauan. Alhamdulillah untuk antusias masyarakat karena 2 tahun kemarin tidak bisa melaksanakan Idul Fitri secara besar-besaran, nah untuk tahun ini bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan penuh rasa haru karena sudah bisa melaksanakan salat Idul Fitri seperti sedia kala. Momentum Idul Fitri kali ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan, sehingga akan mempererat kerukunan warga. Waduh, Dela, ternyata sungguh asik sekali ya Lebaran di daerah Semendo dan daerah-daerah lainnya. Wow. Aduh, kali ini kita mau ke Pagar Alam nih, tempatnya Dela. Iya, ngomong-ngomong tentang Pagar Alam, nah Pagar Alam sendiri ini menjadi salah satu objek wisata atau tempat wisata yang cukup favorit di Provinsi Sumatera Selatan. Di mana ketika Dela sendiri mudik ke Pagar Alam kemarin, sudah disambut dengan meriah dengan kemacetan dan hiruk-pikuk yang ada di Kota Pagar Alam nih, Vita. Tapi kali ini kita bukan akan membahas mengenai kemacetan atau hiruk-pikuk yang ada di Kota Pagar Alam sendiri, namun kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat tradisi yang ada di Desa Karangdalo di Kota Pagar Alam sendiri. Nah, Vita sendiri kan pasti sebagai umat Muslim yang merayakan Idul Fitri juga banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di daerah Vita sendiri. Nah, namun ini ada keunikan lainnya yang ada di kawasan Karangdalo, Kota Pagar Alam ini, Vita. Betul sekali. Memang warga di sini sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Terus juga mereka bersih-bersih loh di masjid. Wow. Aduh, aku jadi penasaran nih seperti apa bersih-bersihnya ya. Karena memang sudah 2 tahun ya nggak pulang ke Pagar Alam. Nah, untuk pemirsa yang penasaran seperti apa suasana yang ada di Karangdalo, inilah dia liputannya untuk Anda. Di kampung yang terletak sekitar 5 km dari pusat Kota Pagar Alam, ada sebuah tradisi yang sudah lama tidak dilakukan karena pandemi. Di Kampung Pasar Tenar, Kecamatan Karangdalo, Kota Pagar Alam, tradisi yang biasa dilakukan warga yaitu bersilaturahmi atau halal bihalal yang dilakukan di masjid saat Hari Raya Idul Fitri.
Dimulai dengan melakukan pembersihan masjid, warga menyapu dan membersihkan rumput agar masjid bersih dan rapi. Burhan, pengurus masjid, mengatakan sebelum dilaksanakan sholat Id, masyarakat melakukan pembersihan masjid untuk mempersiapkan sholat. Setelah melakukan sholat Idul Fitri, warga kampung berkumpul kembali, kemudian membawa makanan dan dikumpulkan untuk dimakan bersama. Kita hari ini melaksanakan kegiatan bersih-bersih, kegiatan di Masjid Al-Amin Karangdalo, Pak. Selain itu, Pak, menjelang Idul Fitri, secara rutinitas kami mengadakan pengambilan zakat fitrah untuk menerima dan menyalurkan kepada yang berhak menerima, Pak. Tradisi tahunan ini sempat terhenti selama 2 tahun karena pandemi COVID-19 yang melanda. Namun di tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran sehingga tradisi halal bihalal bisa dilaksanakan dengan baik. Halal bihalal di Masjid Al-Amin, Kelurahan Karangdalo, Kecamatan Jibu Tengah, Kota Pegalang. Karena kegiatan ini sudah lama atau sudah 2 tahun tidak dilaksanakan karena masa pandemi. Nah, alhamdulillah pada tahun ini, yaitu tahun 2022 atau tahun 1443 Hijriah, itu pandeminya sudah dilonggarkan. Untuk tradisi Idul Fitri di kampung kita ini biasanya dilaksanakan acara halal bihalal, yaitu di mana warga berkumpul di masjid, membawa makanan, kemudian dilaksanakan acara bermaaf-maafan bersama warga dan juga makan bersama. Jadi di sini kami laksanakan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini sangat baik dilaksanakan karena dengan berkumpul di masjid, warga bisa bertemu secara langsung dan saling meningkatkan silaturahmi. Warga juga bisa memanfaatkan aktivitas lainnya seperti berkunjung ke rumah kerabat. Wow, ternyata halal bihalal yang ada di Desa Karangdalo ini terdapat di kawasan Pasar Tenar, Kota Pegalang. Nah, Vita, ngomong-ngomong tentang pasar, kita sendiri ini berada di kawasan BKB, di mana latar kita ini bisa terlihat dari sini, kita bisa melihat Pasar 16 yang ada di Kota Palembang. Rasanya kalau masyarakat ke Kota Palembang ini kalau nggak mampir ke BKB belum ke Palembang. Iya, belum ke Palembang. Nah, namun kita tetap masih bersama. Bagi pemirsa juga yang ingin kampungnya untuk diekspos, jangan lupa ya untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, selanjutnya kita masih akan berbagi cerita dan juga informasi yang menarik dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Kampungku. Nah, ngomong-ngomong mengeksplor tentang daerah, kita mau ke daerah Lahat. Nah, sebelum kita ngajak pemirsa untuk ke daerah Lahat, biasanya nih hari pertama di hari Raya Idul Fitri ini biasanya Vita itu ngapain sih? Pasti kita sholat, habis sholat itu maaf-maafan, tentunya sungkeman sama orang tua. Terus juga makan-makan biasanya dengan sajian khas Idul Fitri. Nah,
Selain itu juga pasti kita akan mengunjungi makam keluarga atau sanak saudara kita yang sudah mendahului kita atau yang kita sebut sebagai ziarah makam. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lahat ini, mereka ini pada hari raya tahun ini sangat disyukuri dengan cara ziarah ke makam-makam sanak saudara atau keluarga yang berada di kampung sekitar warga Lahat ini, Vita. Betul sekali. Karena memang juga setelah ziarah biasanya kita berkumpul dengan keluarga dan juga tradisi bagi-bagi THR. Oh, wow, ini yang paling favorit pasti Vita ya. Ini favorit semua orang nih. Semua orang nih, semua kalangan lapisan ya sebenarnya. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa serunya suasana yang ada di Kabupaten Lahat, ini dia liputannya untuk Anda. Antusias masyarakat dalam menyambut Hari Kemenangan sangat terasa baik di perkotaan maupun di perkampungan. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah memperbolehkan mudik dan berkumpul. Lalu seperti apa suasana Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di perkampungan saat tempat saya berada saat ini? Mari ikuti liputan saya. Momen Hari Kemenangan umat Muslim di tahun ini menjadi satu hal yang patut disyukuri bersama. Perayaan Idul Fitri pada tahun ini tentu sangat jauh berbeda dengan Lebaran sebelumnya, yang harus melewati suasana Lebaran di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Suasana Idul Fitri di tahun ini, warga di Kelurahan Bedeng Bandar Agung, Kecamatan Lahat memiliki tradisi tahunan. Warga di sini menyebutnya dengan kata pantauan. Pantauan dalam kata Islam adalah halal bihalal, yaitu silaturahmi ke rumah-rumah tetangga maupun sanak famili yang memberikan rasa kegembiraan tersendiri bagi masyarakat di perkampungan ini. Biasanya diawali dengan kaum laki-laki terlebih dahulu, dengan jumlah 25 orang bahkan sampai 50 orang. Mereka saling berdatangan ke rumah-rumah tetangga dan mendoakan masing-masing tuan rumah yang didatangi. Istilahnya tuh meraja adat. Jadi itu tradisi daripada pantauan itu memang sudah ada sejak dulu dari nenek moyang, yaitu daerah Uluan yang disebut Palembang Ulu. Jadi Lahat inilah Palembang Ulu. Nah, tradisi ini masih berlangsung sampai saat sekarang. Makna dari pantauan itu yang jelas meringankan ahli baik siapapun. Dan yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi di antara rukun tetangga, kerabat keluarga, adik sana, ruguk kampung. Nah, khususnya di Lahat, Palembang Ulu. Selain pantauan, di hari pertama Lebaran Idul Fitri ini, warga juga biasanya melakukan tradisi ziarah ke pemakaman orang tua atau keluarga. Ziarah ini bermanfaat untuk mengingatkan orang yang masih hidup akan kematian dan memahami silsilah keluarga dengan baik. Tradisi bagi-bagi ampau juga tidak luput dari kegembiraan umat Muslim dalam menyambut Hari Kemenangan. Tradisi bagi-bagi ampau juga dimaknai dengan rasa syukur dan saling berbagi rezeki antar keluarga, agar semakin mendapatkan limpahan rezeki dan mendapatkan keberkahan atas capaian yang didapati selama ini. Momen Lebaran itu kan dirayakan seluruh Muslim di dunia. Menurut saya momen yang harus dimaknai adalah berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Apa bedanya Mbak di tahun sekarang sama tahun sebelumnya? Kalau di tahun ini kita kan berkumpul bersama keluarga,
kalau di tahun kemarin kan masih ada PSBB ya Mbak, jadi belum bisa pulang dari jauh-jauh dari Jawa atau dari Kalimantan. Nah sekarang sendiri pulang kampung ya? Iya, alhamdulillah saya pulang kampung. Keragaman budaya, tradisi, maupun adat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam tentu harus dijaga dan dilestarikan demi kerukunan umat Muslim pada masa-masa selanjutnya. Waduh Dela, asik sekali ya malam hari pertama Idul Fitri yang ada di Kota Lahat ini, karena bagi-bagi THR itu waduh suasananya jadi sangat ditunggu-tunggu kan ya Vita. Iya. Nah setelah ini kita masih akan membahas mengenai suasana Lebaran, namun di kawasan yang berbeda, yaitu ada di kawasan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Nah Vita, ternyata budaya atau tradisi memotong atau menyembelih sapi atau kambing ini bukan hanya terjadi ketika Hari Raya Idul Fitri saja, namun untuk masyarakat di kawasan Tanah Abang Kabupaten Pali ini, mereka ini menjadikan tradisi potong hewan kurban atau sapi atau kambing ini menjadi salah satu cara untuk berkumpul bersama sanak saudara ternyata. Wah, asik sekali ya, seperti apa? Karena memang tradisi ini sudah ada sekitar 1100 tahun yang lalu mungkin. Wow, ternyata memang berkesinambungan ya Vita ya. Betul Idul sekali. Fitri, mudik, berkumpul dengan keluarga, dan juga mencari berkah dengan cara memotong hewan kurban atau ini biasanya itu sapi atau kambing ya Vita? Bagi yang penasaran, yaudah kita nonton bareng-bareng yuk seperti apa suasana pemotongan penyembelihan hewan yang ada di Kabupaten Pali. Setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, sejumlah daerah memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang saat ini masih terus dilestarikan. Seperti tradisi malam berkumpul, yakni malam penyembelihan dan menjual daging sapi yang dijual ke masyarakat untuk disajikan di saat Lebaran Idul Fitri, serta tradisi pawai obor mengelilingi desa. Desa Tanah Abang berada di Kecamatan Tanah Abang, memiliki jumlah penduduk mencapai ribuan orang, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani, pegawai pemerintahan dan perusahaan yang berada di pusat kota Kecamatan Tanah Abang. Menurut tokoh masyarakat Tanah Abang, Fidin, malam berkumpul sudah berlangsung ratusan tahun, di mana satu hari jelang Idul Fitri, masyarakat bersama-sama menyembelih sapi serta dipotong untuk dijual harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Selain tradisi malam berkumpul sebagai bentuk kemenangan serta berbagi di Hari Raya Idul Fitri, pawai obor mengelilingi desa malam takbir sudah menjadi tradisi yang diikuti masyarakat, terutama remaja, untuk merayakan kemenangan usai berpuasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Malam kumpulan itu merupakan cerita dari para leluhur atau nenek moyang kemarin, bahwa mereka itu pada saat Lebaran itu karena sapi itu kan itu binatang yang mahal, jadi mereka ngumpulin bersama-sama, nanti dipotong bersama-sama pada saat akan Lebaran. Itu menurut cerita warga, yang makanya sering sehari sebelum Lebaran masyarakat menyebutnya hari kumpulan atau hari motong-motong hewan, sapi, kerbau misalnya. Masyarakat Tanah Abang akan berupaya melakukan tradisi malam berkumpul dan pawai obor untuk dapat dilestarikan.
mengingat tradisi ini sangat berdampak positif bagi kerukunan dan kebersamaan warga di kampung. Sikap inilah yang harus terus-menerus dipupuk dan dilestarikan hingga dapat semakin mempererat kekompakan dan kebersamaan antar warga. Wow, ternyata memang suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang ada di Desa Tanah Abang, Kabupaten Pali ini sangat terasa ketika momen Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini ya, Vita. Betul sekali, apalagi momen anak-anak yang agak histeris ya pas penyembelihan ekspresif. Hewan. Iya, ekspresif. Nah, setelah ini kita masih akan menyediakan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun kita ingatkan kembali nih untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami expose dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah Vita, kembali kampung halaman aku nih di Kota Pagaralam. Di mana Pagaralam sendiri bukan hanya terkenal dengan Gunung Demponya, terus ada kebun tehnya, banyak air terjun yang indah. Namun juga di sini terdapat kawasan di mana kawasan ini menjadi salah satu kawasan penghasil tapai singkong yang terbesar yang ada di Kota Pagaralam sendiri. Wah, memang betul ya, karena memang penghasilan tape ini berton-ton jumlahnya. Apalagi suasana bulan Ramadan, permintaan juga meningkat. Nah, seperti apa proses pembuatan yang ada di Kota Pagaralam sendiri? Ini dia liputannya dari Kota Pagaralam untuk pemirsa di rumah. Beginilah suasana di Kampung Harapan Jaya, RT 3 RW 1 Kelurahan Alun 2 Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam. Meski berada dekat dengan pusat Kota Pagaralam, namun suasana pedesaan dan keasriannya sangat kental terasa di kampung ini. Karena berada di sebelah tempat wisata Tebat Reban, membuat suasana alam di kampung ini masih sangat sejuk, indah, dan damai. Kampung Harapan Jaya dihuni oleh 425 jiwa, yang mayoritas bermata pencarian berdagang, terutama pembuat tapai singkong dengan sistem home industry. Karena rata-rata pembuatan tapai singkong di kampung ini dikerjakan dengan cara tradisional. Pembuatan singkong diawali dengan singkong yang dibeli dari para petani ubi, kemudian dikupas kulitnya dan direndam untuk dibersihkan. Biasanya sekali mengupas singkong, satu pengrajin bisa mencapai 1 hingga 3 ton. Apalagi pada saat momen tertentu seperti saat Ramadan, pesanan tapai singkong meningkat drastis. Singkong kemudian direbus hingga setengah lembut. Sebelum diberi ragi, singkong didinginkan terlebih dahulu. Setelah ditaburi ragi, ditunggu selama 24 jam dan ditutup rapat, sehingga singkong sudah menjadi tapai dan siap dipasarkan. Jadi malam baru, setelah 2 malam ini, 2 malam prosesnya. Orang semalam ini pindah sini. Oh, itu yang subuh tadi. Rata-rata para pengrajin tapai di Alun 2 ini memasarkan sendiri tapai di Pasar Kambing dan Pasar Nendagung Kota Pagaralam.
Namun ada juga beberapa pengrajin yang menjadi pemasok tetap tapai di kawasan Pasar Kabupaten Lahat dan Empat Lawang. Tertentu itu, kalau banyak yang jualnya yang mahal, itu tertentu dapatnya. Kadang kalau musim penghujan lo ini, kadang macet jualannya, penting habis. Kalau dari segi bahan baku sendiri Bu, dapatnya dari mana Bu? Apa ubinya? Bahan baku ubi. Diantari wong. Oh, diantari orang. Ada di mengantari. Tiap hari. Tiap hari Bu, ya. Sementara menurut Tukimin, Ketua RT 3, keberadaan para pengrajin tapai di Kampung Harapan Jaya menjadi penggerak roda perekonomian warga setempat. Tentu saja menjadi berkah para petani singkong dan menambah lapangan kerja bagi warga setempat. Dengan diproduksinya tapai singkong setiap hari, tentu saja membutuhkan tenaga kerja. Perputaran ekonomi yang dihasilkan dari tapai juga terbilang cukup masif. Meski dikerjakan secara tradisional dengan alat tradisional pula, namun tapai-tapai di sini mampu memberikan kepastian penghasilan bagi warga. Alhamdulillah, cukuplah untuk sehari-hari kalau kami melihat. Kalau lebih, tidak mungkin, cuman cukup. Ya, dalam hal ini saya selaku Ketua RT tentu saja kita mengharapkan warga kita ini yang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari hendaknya dari UMKM, pemerintah Kota Pagar Alam agar dapat melihat langsung lah ke tempat kita ini agar dapat memberikan satu solusi. Sebagai kampung penghasil tapai yang enak dan alami, menjadikan Kampung Harapan Jaya pilihan warga untuk berwisata kuliner tapai singkong buatan lokal di Kota Pagar Alam. Wow, ternyata Vita Pagar Alam sendiri ini sangat kental ya, alami dari suasana pedesaan dan juga alam yang ada di Kota Pagar Alam, tepatnya di Kecamatan Pagar Alam Utara ini. Nah, selanjutnya masih akan membahas mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun kita akan beralih sejenak ke Kota Batu Raja, di mana Kota Batu Raja ini terdapat taman bunga yang indah dan menjadi kawasan favorit masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Betul sekali, Dela, karena memang taman bunga yang ada di Batu Raja ini tidak jauh dari pusat kotanya, mungkin hanya sekitar 11 menit kalau mau menuju ke taman bunga. Dan juga ada macam-macam jenis tumbuhan, buah-buahan yang memang menjadi sarana edukasi untuk anak-anak dan menjadi sarana favorit destinasi wisata untuk masyarakat yang tengah berlibur di Batu Raja, apalagi di momen Idul Fitri seperti ini ya. Nah, seperti kalau pemirsa ini penasaran nih seperti apa ya bunga-bunga yang ada di Taman Bunga Batu Raja ini, yuk kita ikutin seperti apa liputannya. Taman rekreasi keluarga yang dipenuhi bunga ini berada di seputar Kemiling, tepatnya di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Batu Raja. Akses ke lokasi ditempuh dari Kota Batu Raja menghabiskan perjalanan kurang lebih selama 11 menit. Zona Taman Bunga di Batu Raja Oku selain menyuguhkan beragam keindahan bunga dan spot selfie untuk sarana foto, pengunjung juga dapat belajar tentang edukasi penanaman bunga ataupun buah-buahan. Lagi booming, terus lagi hits di Batu Raja. Lagi hits di Batu Raja. Pendapat kakak tentang taman bunga di Batu Raja ini seperti apa? Indah, bagus, dan untuk rekreasi keluarga sih ini cocok. Oke. Rekomen sih Mbak, soalnya di sini kan banyak untuk edukasi anak, terus juga di pemandangan di sini pas dan cocok lah untuk foto-foto. Oke.
Taman Bunga Batu Raja adalah tujuan rekreasi yang berada di kawasan pedesaan. Wisata di Ogan Komering Ulu ini menawarkan hamparan vegetasi hijau yang diselingi tumbuhan berbunga. Area rekreasi seluas 1/2 hektar persegi ini dibangun pada awal tahun 2021, menyimpan daya tarik tersendiri, sebab selain mengandalkan keindahan taman ini di tengah persawahan yang hijau. Awalnya sih sejarahnya tadinya lahan kosong, rawa-rawa dan persawahan pada awalnya. Kita desain, kita buat sedemikian rupa sampai saat ini. Untuk tanaman sendiri itu tidak ada habisnya dan tidak ada bosannya bagi pengunjung ataupun bagi peminat ya. Nah, itu kalau kita tanam di sebuah tempat dan dia bisa berbuah, bisa dinikmati, kayaknya indah. Kalau untuk bunga sendiri itu mayoritas untuk siapapun boleh ataupun senang lah melihat bunga ya. Kecuali buah-buahan juga seperti itu. Kalau untuk anggur ini rencana baru mau membudidayakan. Untuk saat ini baru penyuburan ataupun baru mau pemangkasan pembuahan. Oke. Untuk tanaman budidaya atau buahan itu ada jenis apa aja untuk di sini? Kalau jenisnya banyak, kelengkeng, jambu air, kedondong, terus belimbing. Banyak yang lain, bahkan yang baru mau dibuahkan, baru mau dikembangkan ini anggur. Koleksi tanaman hias daun seperti Clattea, Miana, Sri Rejeki, dan Philodendron menjadikan taman bunga yang ada di Batu Raja ini lebih semarak. Tidak heran apabila atmosfernya terasa sangat romantis. Melihat hamparan bunga membuat kesan kesejukan tersendiri bagi yang memandang. Tidak salah jika taman bunga ini menjadi tempat wisata favorit yang sayang sekali dilewatkan bila Anda berkunjung ke kota Batu Raja. Ternyata tempat wisata Taman Bunga ini menjadi destinasi edukasi karena berbagai macam ya, mulai dari bunga kolestia dan juga macam-macam bunga tiruan lainnya. Wow, ternyata liputan mengenai Taman Bunga yang dari Kota Batu Raja tadi merupakan liputan penutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan tentunya pada minggu depan kami masih akan menemani pemirsa di rumah untuk berjalan-jalan kembali ke kawasan yang menarik, unik, serta inovatif yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun Vita, kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali, dan kami juga tidak henti menghimbau untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Bersama saya Masayu Safina dan rekan saya Dewanisa Amsin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Sampai bertemu di episode Kampungku di minggu depan.